Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Sandi Pertiwi dari kelas 10 RPLC. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir yang telah saya buat, yaitu aplikasi peminjaman novel yang bernamakan Almavel. Kita langsung masuk saja ke dalam programnya. Di baris pertama ada header standar yang ada di bahasa pemrograman C++, yaitu IOStream atau singkatan dari input output stream, yang dimana untuk menggunakan input output standar yang ada di bahasa C++. Nah, clue yang kedua ada header fstream. Fstream berfungsi untuk mengubah output menjadi sebuah teks. Setelah itu, di sini ada beberapa deklarasi yang telah saya buat, yang semua deklarasi ini disebutnya adalah deklarasi global. Fungsi dari deklarasi global itu sendiri adalah membuat yang dideklarasi ini bisa dipanggil di berbagai bagian program. Nah, kebanyakan dari deklarasi ini adalah deklarasi fungsi yang memiliki parameter dan juga yang tidak memiliki parameter. Selain deklarasi fungsi, saya juga mendeklarasikan variabel yang tipe datanya itu integer, memiliki satu variabel yaitu minggu namanya, dan juga tipe data string yang memiliki dua variabel yaitu nama dan juga tanggal. Kita langsung masuk saja ke dalam fungsi yang pertama, yaitu integer main. Integer main adalah fungsi utama yang akan diproses lebih dahulu oleh program dari sebelum fungsi-fungsi yang lain. Karena di sini saya menggunakan banyak fungsi, namun tetap saja integer main akan diproses lebih dahulu oleh program. Nah, di sini di dalam fungsi main ada sebuah header yang menyambut pengguna sebagai selamat datang kepada aplikasi Almavel. Dan di sini pengguna diminta untuk memasukkan namanya. Setelah memasukkan nama, pengguna memasukkan tanggal peminjaman pada saat dia meminjam. Nah, kita langsung coba saja proses ya ininya. Nah, di sini seperti yang tadi, ini adalah headernya, yaitu untuk menyambut para pengguna, dan pengguna disuruh untuk memasukkan namanya. Kita masukkan nama saya saja, Salma Sandi. Setelah memasukkan nama, pengguna diminta untuk memasukkan tanggal peminjaman bukunya. Sekarang tanggal 4 bulan Desember tahun 2024. Nah, setelah memasukkan nama dan juga tanggal, pengguna akan diarahkan menuju fungsi beranda. Nah, di sini ada fungsi yang namanya getLine. GetLine itu untuk apa? GetLine itu untuk memasukkan spasi. Jika tidak memakai GetLine ini, maka spasi tidak akan terdeteksi dan akan error programnya. Maka digunakan getLine untuk memasukkan spasi seperti ini. Nah, spasi seperti ini. Kalau tidak ada getLine, ini harus diganti jadi jadi pakai underscore seperti ini. Nah, tapi kalau misalnya kalau pakai getLine itu nggak usah pakai underscore, jadi langsung spasi aja, jadi lebih memudahkan pengguna juga. Nah, kita langsung enter dan akan menuju langsung ke fungsi beranda yang ada di sini.
di fungsi beranda ada yang namanya itu sistem CLS. Apa itu? Sistem CLS itu adalah menghapus, fungsinya itu untuk menghapus proses yang ada sebelumnya, yang ada di fungsi main ini akan terhapus otomatis karena ada sistem CLS ini. Seperti ini contohnya. Nah, yang tadi sudah hilang yang dari fungsi main ini dan langsung menuju ke fungsi beranda. Nah, di fungsi beranda ini ada deklarasi. Nah, berbeda dengan deklarasi global, nama deklarasi ini adalah deklarasi lokal, yang dimana hanya bisa dipakai di satu fungsi dan tidak bisa dipanggil di fungsi lainnya. Jadi khusus untuk fungsi beranda saja. Yang tipe data dari deklarasi ini adalah tipe datanya char dan memiliki dua variabel, yaitu pilih dan juga jawab. Nah, di sini ditampilkan genre apa saja yang ada di aplikasi Amafel ini. Ada 3 yang tersedia, yaitu romance, horror, dan juga komedi. Nah, di sini pengguna disuruh untuk memilih salah satu dari 3 genre ini. Dan di bawahnya ada decision atau percabangan if else, yang dimana jika pengguna mengetik angka 1 maka akan diteruskan ke fungsi romance. Jika mengetik angka 2 maka akan berpindah ke fungsi horror. Begitu juga jika pengguna mengetikkan angka 3 maka akan dipindahkan ke fungsi komedi. Namun jika pengguna tidak mengetikkan antara nomor 1, 2, atau 3 maka program akan terus berada di fungsi beranda hingga pengguna mengetikkan antara 1, 2, atau 3. Bagaimana jika pengguna mengetikkan huruf? Karena ini kan disuruhnya angka ya. Nah, itu tidak masalah, tidak akan terjadi error. Karena apa? Karena saya mendeklarasikan pilih ini dengan tipe data char. Sehingga jika pengguna tidak mengetikkan angka tapi huruf, itu akan tetap berada di program fungsi beranda ini dan tidak terjadi error. Seperti ini. A itu pasti tidak akan. Nah, kalau misalnya kita tipe data pilihnya itu adalah integer, itu pasti error. Tapi kalau kita pilih tipe datanya char, itu pasti akan tidak error. Nah, seperti ini. Begitu pula dengan angka, jika bukan 1, 2, atau 3, itu juga akan terus berada di fungsi beranda ini. Seperti itu. Kita coba di pilih genre horror. Nomor 2 berarti ya. Nah, langsung menuju ke fungsi horror karena di sini decision-nya itu jika pilih 2 maka akan pindah ke fungsi horror. Kita pindah. Nah, di sini dia. Nah, fungsi horror ini memiliki sistem CLS yang sama seperti di fungsi beranda. Jadi di setiap fungsi yang saya bikin terdapat sistem CLS. Untuk apa? Untuk proses tidak terlalu panjang. Jadi proses yang sudah dilakukan akan langsung terhapus dan menuju ke proses selanjutnya. Seperti itu. Di sini juga ada deklarasi lokal lagi yang memiliki tipe data char dan juga memiliki satu variabel, yaitu namanya judul. Nah, di fungsi horror ini diperlihatkan kepada pengguna kumpulan buku apa saja yang memiliki genre horror. Di Amafel memiliki 4 buku yang tersedia dengan genre horror, yaitu The Stand, The Shining, The Exorcist, dan Pet Sematary. Di sini pengguna diminta untuk memilih salah satu dari 4 buku yang tersedia. Karena di sini pilihannya A, B, C, D, berarti di sini juga di decision if else-nya jika judul sama dengan A kapital atau A kecil maka akan masuk ke buku yang pertama, itu The Stand. Jika pengguna mengetikkan
huruf B maka akan ke fungsi The Shining. Begitu juga yang C akan berpindah ke buku yang ketiga yaitu The Exorcist, dan yang jika mengetikkan huruf D maka akan berpindah ke fungsi Pet Sematary. Namun jika pengguna tidak mengetikkan antara A, B, C, atau D, itu akan terus berada di fungsi judul hingga pengguna mengetikkan antara 4 itu. Walaupun itu sebuah angka, itu akan tetap melooping. Walaupun angka itu akan tetap melooping. Ya, seperti itu. Begitu juga dengan huruf E kan nggak ada ya. Jadi antara A, B, C, atau D-nya. Misalkan kita pilih buku The Exorcist C, maka dengan itu pengguna akan langsung diarahkan ke fungsi The Exorcist yang ada di sini. Nah, di sini juga ada sistem CLS untuk menghapus proses yang sebelumnya, dan di sini ada 2 deklarasi lokal, yaitu yang satu bertipe datakan char yang memiliki satu variabel yaitu pilih H3. Itu artinya kepanjangannya itu pilih buku genre horor 3. Nah, yang kedua itu tipe datanya integer dan memiliki 3 variabel yaitu total, bayar, dan juga kembalian. Sebelum melanjutkan, saya ingin mengingatkan dulu ini total, bayar, dan juga kembalian akan ada lanjutannya. Jadi kalian simpen dulu ini, jangan dilupakan dulu gitu. Nah, kita lanjut. Di fungsi The Exorcist ini memperlihatkan detail buku dari buku yang telah kita pilih yaitu The Exorcist ya. Dulunya buka bukunya itu The Exorcist, jumlah halamannya itu 284, nama penulisnya Theodore William, dan harga pinjam per minggunya itu Rp3.500. Nah, sekedar informasi, judul buku, jumlah halaman, dan juga nama penulisnya itu asli dari karangan saya. Jadi ini bukan buku asli yang benar-benar ada wujud nyatanya, tapi ini cuma hayalan saja. Seperti itu. Nah, di sini pengguna memiliki 2 pilihan, apakah ingin meminjam atau ingin kembali ke menu untuk memilih genre yang lain karena mungkin ini tidak sesuai dengan yang dia inginkan. Jika ingin meminjam, pengguna dapat mengetikkan angka 5, namun jika ingin pergi ke menu, maka ketiklah angka 6. Seperti yang telah di percabangan if-else-nya juga sama ya, jika pilih H3 sama dengan 5 maka akan diperlihatkan outputnya, yaitu ditanya penggunanya itu apa mau pinjam berapa minggu. Ketika pengguna sudah ingin meminjam berapa minggu, maka akan totalnya itu dikalikan dulu dengan minggu yang telah dimasukkan dengan harga yang per minggunya itu 3.500. Setelah itu akan diperlihatkan kepada penggunanya total harga pinjamnya itu berapa sesuai dengan berapa minggu yang ingin dia pinjam. Setelah itu pengguna diminta untuk membayar sesuai dengan total harganya. Jika pengguna membayar kurang dari total, maka bayar akan terus diperintahkan kepada pengguna sampai pengguna membayar sesuai dengan harganya, maupun itu pas ataupun bisa lebih untuk kembaliannya. Jika lebih, di sini ada rumusnya, yaitu bayar kurang total jika ada kembaliannya. Jika tidak ada kembalian, maka kembaliannya akan 0. Seperti itu. Setelah memperlihatkan kembalian, pengguna langsung diarahkan menuju ke fungsi pembayaran H3, yaitu detail pembayarannya seperti apa. Nah, dan di sini adalah parameternya.
yang seperti saya bilang, jangan melupakan yang deklarasi lokal ini, karena ini ada sangkut pautnya dengan si fungsi ini. Nah, total bayar kembalian yang dimana itu nama ini di dalam kurung ini namanya itu adalah parameter lokal. Bukan parameter parameter aktual ya, maaf. Parameter aktual yang dimana ini untuk memasukkan nilai. Nah, dan di sini yang di bawahnya ini sama ya, fungsinya itu sama. Fungsi pembayaran H3 ini juga pembayaran H3. Nah, dan yang di sini itu namanya adalah parameter formal. Apa bedanya? Sebenarnya tidak ada bedanya. Ini tuh A itu adalah inisial dari total, B itu inisial dari bayar, dan juga C juga inisial dari kembalian. Nah, ini kenapa ada integer, ini integer, dan juga ini integer. Itu untuk mendeklarasikan A, B, dan C-nya itu. Dan tipe data yang di parameter formal itu harus sama dengan parameter yang ada di sini. Ini kan total bayar kembalian semuanya tipe data integer, jadi harus sama, tidak boleh berbeda. Namun jika salah satu, misalnya ini total itu dideklarasikannya float misalnya, di sini juga harus float, itu tidak masalah. Yang penting harus sama, tapi setiap parameternya itu boleh berbeda, tapi parameter aktual dan parameter formal itu harus sama, seperti itu. Nah, lanjut, itu kan tadi kita kalau misalnya pengguna mengetikkan angka 5, maka akan ditanyakan mau pinjam berapa. Nah, namun jika pengguna mengetikkan angka 6, maka pengguna diarahkan menuju ke beranda lagi. Untuk apa? Untuk memilih genre yang dia mau pilih. Jika tadi sudah ke horor, dianya nggak mau pindah genre gitu, seperti itu. Nah, karena saya ingin pergi ke menu lagi, maka saya akan mengetikkan angka 6 seperti itu, dan akan langsung menuju ke fungsi beranda lagi. Di sini sekarang kita ke genre komedi, maka ketikkan angka 3. Nah, maka akan diarahkan menuju ke fungsi komedi. Di sini ada di fungsi komedi ada sistem CLS lagi, dan di sini ada juga deklarasi lokal yang memiliki tipe data char dan memiliki satu variabel, yaitu judul. Di dalam komedi sama seperti fungsi horor yang tadi, fungsi komedi menampilkan kumpulan buku yang bergenre komedi. Di sini ada 4 buku yang tersedia, yaitu judulnya Kambing Jantan, Ngenes, Jomblo, sebuah komedi cinta, dan juga Ubur-ubur lembur. Nah, di sini juga pengguna diminta untuk memilih salah satu judul dari 4 yang tersedia ini. Sama seperti tadi, jika pengguna mengetikkan huruf A, kapital atau A kecil, maka akan langsung ke fungsi buku pertama. Jika mengetikkan B, maka akan ke fungsi buku kedua. Jika mengetikkan huruf C, akan pindah ke fungsi buku ketiga. Dan jika ke mengetikkan huruf D, maka akan pindah ke buku keempat. Namun jika pengguna lagi-lagi tidak
mengetikkan antara A, B, C, atau D, maka akan terus melooping di fungsi komedi ini. Misalkan kita pilih yang ubur-ubur lemburnya yang ini, berarti D, dan akan langsung menuju ke fungsi ubur-ubur lembur atau buku keempat dari genre komedi. Di sini ada sistem CLS, dan di sini ada dua deklarasi yang sama seperti tadi. Dua tipe datanya itu char dan memiliki satu variabel, itu pilih genre buku komedi 4, dan tipe data integer yang memiliki 3 variabel, yaitu total bayar kembalian. Yang ini adalah isi dari parameter aktualnya. Nah, dan di sini di fungsi ubur-ubur lembur diperlihatkan detail buku dari si ubur-ubur lembur itu yang judulnya sama ubur-ubur lembur. Jumlah halamannya ada 232 halaman, nama penulisnya Raditya Dika, dan harga pinjam per minggunya itu adalah 3.200. Kalian familiarkan dengan nama penulis ini ya. Memang ini bukunya ini yang genre komedi dibuat khusus, memang bukunya itu ada wujud nyatanya, berbeda dengan yang romance dan juga horor yang saya buat sendiri dan tidak ada wujud nyatanya. Genre komedi ini 4 buku itu ada empatnya itu bukunya beneran ada gitu. Jadi ini juga penulisnya juga saya tulisnya penulis aslinya seperti itu. Nah, karena tadi saya sudah menjelaskan jika pilih 7 itu mau meminjam, klik 8 itu jika ingin ke menu. Tadi karena kita sudah memilih pilih ke menu, maka kita sekarang pilih meminjam. Kita pilih 7 dan ditanya kepada pengguna mau pinjam berapa minggu. Kita pinjam mau sebulanan. Sebulan berarti 12.800. Maka jika tadi saya sudah bilang jika bayar kurang dari total, itu akan terus melooping pengguna agar terus membayar hingga pengguna memberikan harga yang bayar yang pas atau mau kembali. Misalkan kita cuma punya 12.000, nggak punya 800 peraknya. Nah, ini nggak bisa, tetap harus bayarnya itu lebih dari 12.800 atau pas. Misalnya 10.000 tetap nggak bisa ya. Jadi kita pakai 50.000 aja buat 58.000. Nah, seperti ini. Maka setelah memperlihatkan kembaliannya, langsung menuju ke fungsi pembayaran C4 atau pembayaran buku genre komedi 4. Yang dimana ini ada parameter aktualnya ya. Dan di sini parameter formalnya. Nah, sebelum kita enter ininya, kita lihat dulu. Ini tuh ada deklarasi yang baru saya ketahui, yaitu adalah offstream. Dimana offstream itu tuh untuk fungsi yang ada di dalam ini, fungsi yang ada di dalam header fstream ini. Jadi itu fungsinya fstream itu ini. Jadi untuk membuat output ini kan harusnya cout ya. Nah, ini tuh pengganti coutnya itu adalah A, tapi boleh jadi B, boleh jadi file ataupun yang lain sebagainya yang ingin kalian masukkan, itu terserah. Pokoknya harus sama dengan setelah offstream ini. Untuk mengubah output menjadi sebuah teks, yang dimana isi dari teksnya itu ini detail pembayaran yang telah ditransaksikan sebelumnya. Nah, kita coba untuk melihat ya struknya ini. Jadi tuh nanti kalau misalnya udah
udah ini udah dimasukin, nanti tuh kelihatan gitu namanya itu siapa, karena ini kan deklarasinya itu deklarasi global ya, nama, tanggal, dan juga minggunya itu di deklarasi global, jadi bisa dipanggil di fungsi yang lainnya seperti itu. Kita coba. Nah, kemarin 37.200. Nah, kita lihat file yang sudah di sini. Seperti yang dilihat, ini adalah detail pembayarannya. Yang kalau misalnya ini tuh bisa dibikin menjadi stroke. Namun karena saya tidak memiliki printer, maka jadi seperti ini. Jadi sebuah soft file aja. Namun kalau misalnya mau dijadikan sebuah stroke itu bisa. Nah, mengapa ini sudah ada namanya Salma Sandi Pertiwi? Nah, itu karena yang sudah saya sebutkan, yaitu ini tuh deklarasinya itu dideklarasikannya itu di deklarasi global yang ada di atas ini, di sini. Maka dengan itu akan terpanggil secara otomatis ke fungsi pembayaran C4 ini, seperti itu. Terus ini apa A, B, C, dan D nya? Nah, A, B, C nya itu didapatkan dari ini, dan nilai dari A, B, C nya itu dapat dari ini, dari parameter aktualnya, seperti itu. Nah, setelah kita mendapatkan soft filenya, nah akan ada pertanyaan setelah mendapatkan stroke. Pengguna ditanya apakah Anda ingin kembali ke menu utama. Nah, jika pengguna ingin pergi ke menu utama, alias mereka mengetikkan Y kapital atau Y kecil, maka itu akan langsung pergi ke beranda lagi, ke fungsi beranda lagi untuk memilih salah satu genre. Namun jika pengguna sudah tidak ingin meminjam, maka akan ada output terima kasih telah menggunakan layanan kami, dan juga langsung keluar exit. Karena saya sudah tidak ingin meminjam, maka ketikkan N dan akan langsung keluar dari program. Seperti itu. Nah, di sini sebenarnya apa yang membuat program saya ini memiliki banyak baris? Itu karena banyaknya materi yang ada, namun sebenarnya memiliki teknisnya sama. Jadi ini hanya perbedaan materi yang ada di dalam fungsi-fungsinya. Sebenarnya ini tuh sama, seperti itu. Nah, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekiranya saya ada kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.